Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan seorang pemuda desa dipaksa menikah oleh seorang nenek. Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Namun sebelum itu, jangan lupa like dan tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu. Teman-teman yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Joko. Sejak kecil ia tumbuh di tengah kesederhanaan bersama kedua orang tuanya. Desa mereka terletak jauh dari keramaian kota besar, membuat kehidupan mereka terasa lebih damai, namun penuh tantangan. Joko selalu memiliki mimpi besar untuk mengubah nasib keluarganya. Ia tahu betul bahwa untuk mencapai cita-citanya, ia harus keluar dari desa dan mencari peluang di luar sana. Namun, di kota-kota besar Indonesia, persaingan pekerjaan begitu ketat, sementara pendidikan Joko yang hanya sampai SMA membuatnya kesulitan menemukan pekerjaan yang layak. Suatu hari, Joko mendengar kabar dari teman-temannya yang sudah lebih dulu merantau ke luar negeri bahwa Jepang menawarkan peluang kerja yang cukup baik bagi orang Indonesia. Mendengar kabar tersebut, Joko merasa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Ia mulai mempersiapkan segala kebutuhan untuk bisa bekerja di Jepang, meskipun perjalanan ini penuh tantangan. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi mencari pekerjaan di negeri matahari terbit. Setelah proses panjang yang melelahkan, akhirnya Joko berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik elektronik di Jepang. Ia merasa sangat bersyukur, meskipun harus meninggalkan kampung halamannya, orang tua, dan segala yang ia kenal. Begitu tiba di Jepang, Joko merasa cemas dan sedikit terasing, namun semangat untuk membantu orang tua dan mengubah nasib mereka menguatkan langkahnya. Dalam 2 tahun pertama, hidupnya penuh dengan rutinitas yang melelahkan. Hari-harinya dimulai dengan bangun pagi dan pergi bekerja di pabrik, di mana ia harus mematuhi peraturan ketat dan jam kerja yang panjang. Meskipun ia jauh dari keluarga, Joko selalu berusaha mengirimkan uang setiap bulan untuk membantu keuangan orang tuanya di Indonesia. Ia bertekad untuk membuat orang tuanya hidup lebih baik, dan itu menjadi motivasinya untuk terus bekerja keras. Namun, meskipun ia berusaha keras, hidup di Jepang tidaklah mudah. Terkadang Joko merasa kesepian, bahkan rindu akan suasana kampung halaman yang damai. Suatu sore setelah pulang kerja, Joko memutuskan untuk mampir ke supermarket terdekat untuk membeli makanan. Seperti biasa, ia membeli beberapa bahan makanan yang sederhana untuk masak malam itu. Di tengah keramaian supermarket, ia merasa sedikit lelah, namun ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Setelah selesai berbelanja, ia pun berjalan pulang dengan langkah yang pelan, merenung tentang masa depannya dan orang tuanya di Indonesia. Namun tiba-tiba pandangannya tertuju pada seorang nenek tua yang berjalan dengan sangat pelan, tampak kesulitan, dan sesekali terhuyung-huyung menggunakan tongkat untuk menopang tubuhnya. Hati Joko tergerak. Ia merasa kasihan melihat nenek tersebut yang tampak kesakitan. Tanpa berpikir panjang, ia mendekat dan menghampiri nenek itu. "Maaf, Nek, ada yang bisa saya bantu?" tanya Joko dengan suara lembut, sambil berusaha mengamati apakah nenek itu membutuhkan bantuan lebih lanjut. Nenek itu menoleh, wajahnya menunjukkan kelelahan dan rasa sakit. "Saya hanya ingin pulang ke rumah, Nak, tetapi jalan ini terlalu jauh bagi saya," jawab nenek itu dengan suara yang agak pelan, namun penuh rasa harapan. Joko merasa tergerak. Ia tidak bisa membiarkan nenek tersebut berjalan sendirian dalam keadaan seperti itu. "Saya antar, Nek. Tidak jauh kok dari sini. Saya bisa bantu," katanya dengan senyum tulus. Nenek itu tersenyum dan mengangguk, merasa terharu dengan kebaikan hati pemuda itu. Dengan sabar, Joko membantu nenek itu berjalan menuju rumahnya. Di sepanjang jalan mereka berbicara ringan, saling bertukar cerita, meskipun Joko hanya bisa memahami sedikit bahasa Jepang. Namun, nenek itu sepertinya bisa mengerti kebaikan yang terpancar dari diri Joko. Setibanya di rumah nenek, ia merasa lega karena nenek tersebut sampai dengan selamat. Sebelum Joko melangkah pergi, nenek itu memanggilnya kembali. "Nak, terima kasih sudah membantu nenek. Nama saya Yumi. Jika suatu saat kamu membutuhkan bantuan atau ingin berbicara, datanglah ke rumah ini. Kamu selalu diterima di sini," kata nenek itu dengan ramah.
Joko tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, Nek. Saya akan ingat baik-baik, jawabnya sebelum melanjutkan langkah menuju rumahnya sendiri. Namun, di hatinya, ia merasa senang bisa membantu orang yang membutuhkan, meskipun itu adalah sebuah tindakan kecil. Keesokan harinya, setelah Joko selesai bekerja, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba, ia menerima sebuah surat yang dikirim ke alamat asramanya. Ketika ia membuka amplop itu, ternyata surat tersebut berasal dari Nenek Yumi. Dalam surat itu, nenek mengundangnya untuk datang ke acara ulang tahunnya yang akan diadakan beberapa hari lagi. Datanglah, Nak. Saya ingin kamu menjadi tamu kehormatan di acara ini, begitu bunyi surat itu. Joko merasa sedikit bingung, namun ia memutuskan untuk menghormati undangan tersebut, tak menyangka bahwa kebaikan hatinya akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Joko merasa sedikit cemas dan bingung ketika menerima undangan dari Nenek Yumi. Meskipun dia merasa tidak layak, dia tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa di balik undangan tersebut. Hatinya merasa tersentuh dengan perhatian yang diberikan oleh nenek itu, yang meskipun baru dikenalnya, menunjukkan sikap yang begitu hangat. Mungkin ini hanya sebuah acara biasa, namun Joko merasa perlu untuk menunjukkan rasa terima kasihnya atas kebaikan nenek yang telah membantunya beberapa hari yang lalu. Beberapa hari kemudian, pada hari yang telah ditentukan, Joko berdiri di depan cermin asramanya, melihat dirinya yang sederhana. Ia mengenakan pakaian batik yang dibawanya dari Indonesia, yang ia anggap sebagai simbol dari identitas dan akar budaya yang ingin ia pertahankan, meskipun berada jauh di negeri orang. Batik itu bukanlah pakaian mewah, tetapi bagi Joko, itu adalah cara untuk menunjukkan penghormatan terhadap budaya asalnya. Dia tahu bahwa Nenek Yumi mengundangnya dengan tulus, dan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya dengan cara yang sopan. Joko berangkat menuju rumah Nenek Yumi dengan perasaan campur aduk. Setibanya di rumah nenek, ia disambut dengan senyum hangat dari Yumi. "Ah, Nak Joko, kamu datang juga. Terima kasih telah datang," kata Nenek Yumi dengan penuh kegembiraan. Rumah nenek itu cukup sederhana, namun terasa hangat dengan dekorasi yang sederhana, namun penuh sentuhan pribadi. Beberapa anggota keluarga nenek sudah berkumpul, tampak antusias menyambut kedatangan tamu. Joko merasa sedikit canggung, namun ia berusaha sebaik mungkin untuk menikmati suasana. Saat ia melangkah masuk, semua orang di ruangan itu menatapnya. Tidak hanya Nenek Yumi, tapi juga anak-anak dan cucu-cucunya yang sudah berkumpul. Mereka tampaknya terkesan dengan kehadiran Joko yang datang dengan pakaian batiknya yang sederhana. Terlebih, aura sopan santun dan kerendahan hati yang terpancar dari Joko menambah kesan mendalam bagi keluarga Nenek Yumi. Pada saat yang sama, Nenek Yumi memanggil semua orang dan memperkenalkan Joko kepada keluarga besar mereka. Ini adalah Joko, pemuda dari Indonesia yang sangat baik hati. Dia telah membantu nenek beberapa hari yang lalu. "Joko, ini adalah anak-anak dan cucu-cucu saya," kata Nenek Yumi dengan penuh kebanggaan. Semua orang mengangguk dan memberi salam kepada Joko. Mereka tampak sangat terkesan dengan pemuda yang sederhana, namun penuh rasa hormat. Di tengah perbincangan hangat tersebut, Nenek Yumi mendekati Joko dengan senyum penuh arti. "Joko, saya ingin memberitahumu sesuatu. Di keluarga ini, kami percaya bahwa setiap orang harus menemukan pasangan hidup yang baik dan bertanggung jawab. Dan menurut saya, kamu adalah tipe orang yang bisa memberikan kebahagiaan dan kedamaian untuk anak-anak saya." Joko sedikit terkejut dengan kata-kata Nenek Yumi yang langsung mengundang perhatian dari semua orang di ruangan itu. "Apa maksud nenek?" tanya Joko dengan bingung, meskipun ia merasa sedikit tidak nyaman dengan arah pembicaraan yang tiba-tiba berubah. Nenek Yumi tersenyum lebar dan melanjutkan, "Saya ingin kamu bertemu dengan putri saya yang paling muda, Mei. Dia adalah anak yang baik, cantik, dan sangat menghargai orang-orang yang tulus seperti kamu. Saya rasa kalian berdua akan cocok satu sama lain. Bagaimana kalau kalian saling mengenal lebih dekat?" Joko terdiam sejenak. Ia merasa kaget dan canggung dengan tawaran tersebut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sebuah pertemuan singkat dengan Nenek Yumi akan berakhir dengan sebuah undangan untuk bertemu dengan putrinya. Tetapi Nenek Yumi terlihat sangat serius dan penuh harapan, seolah-olah ia benar-benar menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya.
Mei, putri bungsu nenek Yumi, tiba-tiba muncul dari balik pintu. Dia adalah seorang wanita muda yang cantik dengan rambut panjang yang terurai indah. Wajahnya memancarkan kelembutan, dan ketika dia melihat Joko, dia memberikan senyuman yang ramah dan tulus. Joko merasa sedikit gugup, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. "Hai, saya Joko," katanya dengan suara yang sedikit terseok. Mei tersenyum, dan tanpa banyak bicara, mereka mulai berkenalan. Percakapan mereka awalnya terasa canggung, namun seiring waktu, keduanya mulai merasa nyaman. Mei menceritakan tentang kehidupannya di Jepang, bagaimana dia bekerja sebagai desainer grafis, dan betapa ia selalu mengagumi kebaikan hati orang-orang yang datang dari luar negeri. Sementara itu, Joko juga menceritakan tentang kehidupannya yang sederhana di desa, dan bagaimana ia harus bekerja keras untuk bisa merubah nasib keluarganya. Malam itu, Joko merasa terkejut dengan tawaran yang begitu mendalam dari Nenek Yumi. Meskipun ia belum siap untuk menerima tawaran itu, hatinya merasa tersentuh. Ia tahu bahwa Nenek Yumi hanya menginginkan yang terbaik, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Joko merasa seperti ada orang yang sangat peduli pada dirinya dan masa depannya. Keesokan harinya, setelah pertemuan yang penuh kejutan itu, Joko merasa bingung. Bagaimana mungkin Nenek Yumi yang baru dikenalnya begitu percaya padanya, dan bahkan ingin menjodohkan putrinya Mei? Meskipun demikian, Joko tak bisa menutupi perasaan terharu yang mengisi hatinya. Sejak kedatangannya di Jepang, Joko hanya fokus pada satu hal, bekerja keras untuk membantu orang tuanya di Indonesia. Ia tidak pernah membayangkan akan terlibat dalam urusan percintaan atau pernikahan di tempat yang begitu jauh dari rumah. Namun, meskipun hatinya merasa berat, Joko tidak bisa begitu saja mengabaikan kebaikan Nenek Yumi dan Mei. Dalam hati, Joko merasa bahwa mungkin ini adalah takdir yang tidak bisa ditolak. Kebaikan dan perhatian yang diberikan oleh keluarga Nenek Yumi sangat berbeda dengan kesepian yang ia rasakan selama 2 tahun bekerja di Jepang. Joko merasa dihargai, diterima, dan ini adalah hal yang sangat berharga baginya. Hari-hari berikutnya, Joko kembali bekerja di pabrik dengan pikiran yang terbagi. Kadang-kadang ia memikirkan tawaran Nenek Yumi yang ingin menjodohkannya dengan Mei, dan kadang-kadang ia merasa bingung tentang bagaimana melanjutkan hidupnya. Mei yang cantik dan cerdas selalu ada dalam pikirannya, meskipun mereka hanya sempat berbicara sebentar. Namun, Joko mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Mei. Dia bukan hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki sikap yang ramah dan perhatian yang tulus. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Joko memutuskan untuk mengunjungi rumah Nenek Yumi lagi. Ia merasa perlu untuk berbicara lebih lanjut dengan Nenek dan Mei untuk memutuskan apakah ia benar-benar siap untuk menerima tawaran tersebut. Saat ia tiba di rumah Nenek Yumi, hanya Mei yang tampak di rumah, sedang duduk di taman depan sambil membaca buku. Joko mendekat dengan hati yang berat. "Mei, bolehkah saya berbicara denganmu sebentar?" tanya Joko dengan suara yang agak ragu. Mei menatap Joko dengan senyum ramah, lalu menutup bukunya dan mengangguk. "Tentu ada yang ingin kamu bicarakan?" jawabnya, mempersilakan Joko duduk di sampingnya. Joko menarik napas dalam-dalam. "Sebenarnya saya merasa bingung, Mei. Saya tidak tahu harus bagaimana dengan apa yang nenek katakan kemarin. Saya datang ke Jepang untuk bekerja, membantu orang tua saya, dan saya tidak pernah berpikir tentang pernikahan atau hubungan seperti ini. Saya merasa tidak pantas untuk kamu." Mei tersenyum lembut. "Joko, kamu tidak perlu merasa canggung. Nenek memang sangat memikirkan yang terbaik untukku, dan aku juga bisa merasakan kebaikan dalam dirimu. Aku menghargai semua yang sudah kamu lakukan, tidak hanya untukku, tapi juga untuk keluargamu di Indonesia. Kalau kamu merasa siap, kita bisa saling mengenal lebih jauh. Tetapi, aku juga ingin kamu tahu bahwa aku tidak ingin ada paksaan dalam hal ini." Joko mendengar kata-kata Mei dengan hati yang semakin ringan. Dalam dirinya ia merasa sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mei tidak memaksanya untuk mengambil keputusan cepat, dan ia bisa merasakan ketulusan dalam sikap Mei. "Terima kasih, Mei. Kamu benar, saya merasa jauh dari keluarga, dan ada sesuatu dalam dirimu yang membuat saya merasa dihargai. Lebih dari yang pernah saya rasakan di sini. Mungkin ini memang takdir saya untuk bertemu denganmu," kata Joko, mulai mengungkapkan perasaannya.
Saya pikir mungkin saya harus memberi kesempatan pada diri saya untuk mengenalmu lebih jauh. May tersenyum, dan mereka berbicara lebih lama lagi tentang kehidupan mereka, tentang keluarga masing-masing, dan impian-impian mereka di masa depan. Obrolan itu membuat Joko merasa semakin dekat dengan May, dan ia mulai merasakan bahwa keputusan yang diambilnya mungkin bukanlah hal yang salah. Beberapa minggu kemudian, Nenek Yumi mengundang Joko kembali ke rumah untuk sebuah acara kecil. Kali ini acara tersebut bukan hanya sekadar ulang tahun, tetapi juga sebuah perayaan untuk memperkenalkan Joko lebih dalam lagi kepada keluarga besar Nenek Yumi. Di sana, keluarga Nenek Yumi menyambut Joko dengan hangat, dan semakin banyak orang yang mulai menghargai dan menyukainya. Pada malam itu, setelah pertemuan yang penuh kehangatan, Joko merasa semakin yakin dengan pilihan yang ia buat. Meskipun ia datang ke Jepang dengan tujuan semata-mata bekerja dan mengirim uang untuk orang tuanya, ia kini menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan dan rutinitas harian. Ia menemukan rasa cinta yang datang dari tempat yang tidak terduga. Keesokan harinya, Joko memutuskan untuk berbicara dengan Nenek Yumi secara langsung. Ia ingin mengungkapkan niatnya untuk melanjutkan hubungan dengan May, dan tidak ingin ada lagi keraguan dalam hatinya. "Nenek," kata Joko dengan suara tegas namun penuh rasa hormat, "saya ingin melanjutkan hubungan dengan May. Saya ingin mengenalnya lebih jauh dan memulai hidup baru bersama dia, jika itu juga yang diinginkannya." Nenek Yumi tersenyum dengan penuh kebanggaan. "Saya sudah tahu, Joko. Saya sangat senang mendengar keputusanmu. May adalah anak yang baik, dan saya percaya kalian berdua akan bahagia." Joko merasa lega. Perasaan campur aduk yang ia rasakan beberapa waktu lalu kini mulai menghilang. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar, namun ia merasa siap untuk menjalani hidup baru bersama May, dan dengan harapan untuk bisa membawa kebahagiaan tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang tua dan keluarganya di Indonesia. Setelah percakapan yang menenangkan itu, Joko merasa seperti beban yang selama ini menekannya sedikit terangkat. Meskipun perasaan campur aduk masih ada, kini ia lebih yakin dengan jalan yang telah ia pilih. Keputusan untuk melanjutkan hubungan dengan May bukanlah langkah yang mudah, tetapi perasaan yang mulai tumbuh di hatinya membuatnya merasa bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lebih ringan. Joko dan May mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka berjalan-jalan di taman, berbicara tentang masa depan, dan saling mengenal lebih dalam. Meskipun mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, mereka merasa ada ikatan yang kuat antara mereka. May bukan hanya cantik secara fisik, tetapi juga bijaksana dan penuh kasih sayang, sesuatu yang sangat jarang ditemui Joko di kehidupan sehari-harinya. Di sela-sela waktunya bersama May, Joko juga semakin dekat dengan Nenek Yumi dan keluarga besarnya. Ia sering datang ke rumah mereka, membantu Nenek Yumi dengan pekerjaan rumah, atau sekadar duduk bersama sambil mendengarkan cerita-cerita lama yang penuh hikmah. Joko merasa diterima dengan hangat oleh keluarga ini, dan itu membuatnya merasa seperti memiliki tempat yang penuh kasih, jauh dari rumahnya di Indonesia. Namun, meskipun ia merasa semakin nyaman di Jepang, hati Joko tidak bisa sepenuhnya tenang. Setiap kali ia memikirkan orang tuanya di Indonesia, ia merasa cemas dan rindu. Ia tahu betapa kerasnya orang tuanya bekerja untuk membesarkannya, dan ia merasa bahwa sudah saatnya untuk membalas semua pengorbanan mereka. Mimpi besar Joko adalah membawa keluarganya ke Jepang, memberi mereka kehidupan yang lebih baik, dan memperkenalkan mereka pada dunia yang selama ini ia jalani. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya di pabrik, Joko memutuskan untuk berbicara dengan May tentang sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. Ia mengundang May untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah Nenek Yumi, tempat di mana mereka sering berbicara panjang lebar. Saat mereka duduk di bangku taman, Joko mulai membuka pembicaraan. "May," kata Joko dengan hati-hati, "ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. Saya sudah memikirkan ini lama, dan saya rasa ini saat yang tepat untuk mengungkapkannya." May menatap Joko dengan perhatian, seolah tahu bahwa ini adalah hal yang penting bagi Joko. "Apa itu, Joko? Kamu tampak serius sekali," katanya dengan lembut. Joko menarik napas panjang.
Saya ingin mengundang orang tua saya ke Jepang. Saya merasa sangat bersyukur atas semua yang sudah saya capai di sini, dan saya ingin mereka melihat kehidupan saya sekarang. Mereka sudah bekerja keras selama ini, dan saya ingin mereka merasa bangga dengan apa yang telah saya lakukan. Saya juga ingin mereka merasakan kebahagiaan yang saya rasakan di sini. Mei tersenyum dengan penuh empati. Itu ide yang luar biasa, Joko. Orang tuamu pasti sangat bangga padamu. Dan saya yakin mereka akan merasa sangat dihargai dan bahagia melihat betapa kerasnya kamu bekerja untuk mereka. Joko merasa lega mendengar kata-kata Mei. Ia tahu bahwa langkah besar ini akan membutuhkan waktu dan usaha, tetapi dengan dukungan Mei dan keluarganya, ia merasa lebih siap untuk mewujudkannya. Ia memutuskan untuk segera mengurus tiket pesawat untuk orang tuanya dan mempersiapkan segala sesuatu agar mereka bisa datang ke Jepang dalam waktu dekat. Beberapa bulan kemudian, setelah persiapan yang matang, akhirnya orang tua Joko bisa terbang ke Jepang. Ketika mereka tiba di bandara, Joko merasa haru melihat wajah-wajah yang sudah lama ia rindukan. Orang tuanya tampak terkejut melihat betapa berbeda kehidupannya sekarang. Joko mengantar mereka ke rumah barunya yang lebih besar, yang sudah ia persiapkan untuk mereka tinggal. Ia ingin memberikan kenyamanan dan kebahagiaan untuk mereka, sesuatu yang selama ini hanya ia impikan. Orang tuanya sangat terharu dengan segala pengorbanan yang telah Joko lakukan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa anak mereka yang dulu hidup sederhana di desa kecil, kini bisa membawa mereka ke Jepang dan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik. Joko merasa bangga bisa menunjukkan kepada orang tuanya bahwa segala usaha dan kerja kerasnya di Jepang selama ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk mereka. Ia melihat mata orang tuanya yang penuh haru, dan di dalam hatinya, ia merasa bahwa semua pengorbanannya selama ini telah terbayar lunas. Tidak lama setelah orang tuanya tiba di Jepang, Joko memutuskan untuk melanjutkan langkah besar lainnya dalam hidupnya. Ia berbicara dengan Mei tentang keinginannya untuk menikah. Mei, yang sudah sangat mengenal Joko dan memahami betapa besar cintanya untuk keluarga, merasa sangat bahagia mendengar permintaan Joko. Mei, saya ingin mengajakmu menikah. Saya tahu ini mungkin datang cepat, tetapi saya yakin kita siap untuk melangkah ke depan bersama-sama, kata Joko dengan penuh harapan. Mei tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Saya juga merasa siap, Joko. Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan saya tahu kita bisa menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan. Mereka memutuskan untuk mengadakan pernikahan yang sederhana, dihadiri oleh keluarga besar Nenek Yumi, orang tua Joko, dan beberapa teman terdekat. Pernikahan itu penuh dengan kebahagiaan dan haru. Semua orang merayakan pertemuan dua keluarga yang berbeda budaya, yang kini bersatu dalam cinta dan harapan. Setelah pernikahan yang sederhana namun penuh makna, Joko dan Mei memulai kehidupan baru mereka bersama. Meski pernikahan mereka berlangsung tanpa kemewahan, namun itu menjadi simbol dari perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan, kesulitan, dan akhirnya kebahagiaan. Kehidupan baru mereka tidak hanya menjadi awal dari kisah cinta mereka, tetapi juga merupakan babak baru dalam keluarga besar yang kini saling terhubung, dengan nilai-nilai saling menghargai, ketulusan, dan keberanian untuk bermimpi lebih besar. Joko semakin terbuka tentang impian besarnya untuk masa depan. Setelah membawa orang tuanya ke Jepang dan memastikan mereka merasa nyaman, ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Sebagai seorang pemuda yang berasal dari desa kecil di Jawa Tengah, Joko tahu bahwa ia tidak bisa hanya berhenti di sini. Ia ingin membantu lebih banyak orang, terutama keluarganya dan masyarakat desa asalnya, untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Dan salah satu cara untuk mewujudkan itu adalah dengan membuka peluang usaha di Jepang. Berbekal pengalaman kerja kerasnya di pabrik dan wawasan yang ia peroleh selama tinggal di Jepang, Joko mulai berpikir untuk mendirikan sebuah usaha yang bisa menghubungkan Jepang dengan Indonesia. Ia ingin membuat sebuah bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang-orang di kampung halamannya. Mei, yang kini menjadi istrinya, sangat mendukung keputusan Joko. Mei tahu bahwa Joko tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan keluarganya dan orang-orang yang ia cintai. Beberapa bulan setelah pernikahan, Joko mulai menjalankan rencananya untuk membuka usaha kecil. Dia memulai dengan produk-produk makanan khas Indonesia yang akan dijual di Jepang.
Produk-produk ini dipilih dengan hati-hati, mengingat popularitas makanan Indonesia di Jepang yang semakin berkembang. Ia bekerja sama dengan beberapa pemasok dan petani di Indonesia untuk mendapatkan bahan-bahan terbaik, dan dengan semangat yang sama seperti saat pertama kali datang ke Jepang, Joko mulai memasarkan produk tersebut secara online dan di beberapa toko lokal. Usahanya tidak langsung berjalan mulus. Terdapat banyak tantangan yang harus ia hadapi, seperti perbedaan budaya, bahasa, dan cara berbisnis. Namun, semangat Joko untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar mencari nafkah membuatnya terus berusaha. Tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan peluang bagi orang-orang dari desanya untuk ikut merasakan manfaat dari usahanya. Sementara itu, kehidupan pribadi mereka juga semakin berkembang. Joko dan Mei kini lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarga mereka, baik keluarga nenek Yumi maupun orang tua Joko. Mereka belajar satu sama lain, saling bertukar budaya dan kebiasaan. Mei, yang berasal dari Jepang, mulai belajar tentang adat dan tradisi Indonesia, sedangkan Joko, yang berasal dari desa kecil, mulai merasakan kehidupan kota yang lebih modern dan dinamis. Walaupun berbeda latar belakang, mereka menemukan bahwa cinta, saling pengertian, dan rasa hormat adalah kunci utama dalam membangun kehidupan bersama. Suatu hari, setelah hampir setahun menjalankan usaha dan kehidupan baru mereka, Joko menerima kabar baik. Bisnis yang ia rintis mulai menunjukkan hasil yang positif. Penjualan produk makanan khas Indonesia di Jepang semakin meningkat, dan beberapa toko mulai melirik untuk menjual produk mereka. Joko merasa sangat bersyukur karena usahanya tidak hanya memberi dampak bagi kehidupan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia yang turut terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang. Namun kesuksesan tersebut bukanlah satu-satunya hal yang membuat Joko merasa bahagia. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang lebih sederhana, keluarga yang saling mendukung, rasa cinta yang tulus, dan kemampuan untuk memberi kembali kepada masyarakat. Baginya, kebahagiaan bukan hanya soal materi, tetapi juga soal bagaimana ia bisa memberi manfaat bagi orang lain. Joko kemudian memutuskan untuk mengundang orang tuanya yang kini semakin menikmati kehidupan mereka di Jepang untuk datang ke acara penting dalam hidup mereka, peluncuran usaha kecil yang kini telah berkembang. Ia ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka dan memberi penghargaan atas semua yang mereka lakukan untuknya selama ini. Di tengah keramaian acara peluncuran tersebut, Joko melihat orang tuanya yang tersenyum bangga. Mereka tidak hanya bangga karena usaha Joko berhasil, tetapi juga karena melihat bagaimana anak mereka telah menjadi pribadi yang mampu berdiri tegak di tengah dunia yang jauh dari kampung halaman. Di acara tersebut, Nenek Yumi juga hadir bersama dengan keluarga besarnya. Semua orang yang telah menyaksikan perjalanan Joko dan Mei merayakan pencapaian mereka dengan penuh sukacita. Joko mengucapkan terima kasih kepada Nenek Yumi atas dukungannya yang tak pernah putus, serta kepada Mei yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Ini bukan hanya milikku, ini adalah milik kita semua. Tanpa kalian, saya tidak akan sampai di sini, kata Joko, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang dalam. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Joko dan Mei terus berkembang dengan penuh kebahagiaan dan kesuksesan. Usaha mereka semakin dikenal, dan impian Joko untuk membantu lebih banyak orang dari desanya mulai terwujud. Ia tidak hanya memberi kebahagiaan untuk keluarganya, tetapi juga untuk masyarakat yang telah membesarkannya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Joko menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap perjuangan yang ia jalani, telah membawanya pada kehidupan yang lebih berarti, kehidupan yang penuh cinta, keberanian, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Zo Sarena,